Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Biologi Channel. Ya, masih bersama saya Abiel Pasari. Tentunya kita akan membahas tentang pelajaran biologi. Pada kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang pembelahan sel. Ya, ini adalah salah satu bab di kelas 12 yang dimana sudah kita pelajari bersama di kelas 9 yang lalu. Oke, untuk mempersingkat waktu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, check this out. Oke, kita mulai langsung pembelahan sel. Jadi berdasarkan pembelahan sel dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembelahan secara langsung atau yang disebut dengan amitosis. Yang kedua adalah pembelahan secara tidak langsung yang dibagi dua lagi, yang jadi mitosis dan meiosis. Nah, apa bedanya sih antara langsung dan tidak langsung ini? Jadi pembelahan secara tidak langsung ini adalah dia memiliki tahapan-tahapan pembelahan, sedangkan yang langsung dia tidak ada tahapannya pembelahannya. Jadi pembelahan secara langsung itu atau yang disebut amitosis, kan ada hurufnya A, berarti artinya tidak ada. Jadi nggak ada tahapan pembelahan, sedangkan kalau yang tidak langsung dia memiliki beberapa tahapannya. Kalau yang langsung ini ada pada sel prokariot, sedangkan yang tidak langsung itu terjadi pada sel eukariot atau yang tidak memiliki membran inti ya. Jadi kalau yang si amitosis ini atau secara langsung itu adalah pembelahan pada bakteri, contohnya adalah pembelahan biner, jadi 2 jadi 1 jadi 2 jadi 4 jadi 8 dan seterusnya. Jadi tidak ada tahapan-tahapannya. Sedangkan yang tidak langsung ini kan tadi dia ada tahapan-tahapannya nih. Jadi apa aja sih perbedaannya? Oke, jadi perbedaan antara mitosis dan meiosis adalah pertama adalah tempat terjadinya. Kalau mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau sel somatis, sedangkan meiosis itu terjadi pada sel kelamin atau sel pembentuk gamet. Kemudian untuk tujuannya, mitosis itu untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Sedangkan untuk meiosis ini mengurangi jumlah kromosom pada generasi berikutnya, di mana dia akan memiliki jumlah kromosom yang tetap kayak yang banyaknya gennya itu. Jadi itu yang difungsikan untuk meiosis. Misalnya kalau misalnya mitosis itu kan tangan kita luka nih, akan luka nih. Jadi untuk kulit yang tumbuh lagi itu ada pembelahan mitosisnya. Sedangkan kalau meiosis itu buat keturunan nantinya, nanti untuk menjaga kode genetik pada setiap makhluk hidupnya. Yang ketiga, jumlah sel anakan. Pada mitosis itu memiliki 2 sel, sedangkan meiosis itu akan menjadi 4 sel. Untuk sifat dan sel anakan, kalau mitosis sendiri dia identik atau sama dengan sel induknya. Tetapi kalau meiosis itu dia tidak akan identik dengan sel induknya atau akan berbeda. Terus kemudian yang kelima ada sifat kromosom sel anak. Kalau mitosis dia akan tetap, jadi dia diploid atau 2N dan akan menjadi 2N lagi, jadi tetap diploid. Sedangkan kalau meiosis dia akan menjadi separuh, jadi dari diploid menjadi haploid, dari 2N menjadi N. Kemudian untuk tahapan terakhir yang membedakan mitosis dan meiosis adalah tahapan-tahapannya. Jadi kalau di mitosis hanya ada profase, metafase, anafase, telofase, di mana mereka terjadi 1 kali pembelahan. Sedangkan kalau di meiosis dia terjadi 2 kali pembelahan, yaitu ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan juga ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Jadi terjadi ada meiosis pertama dan meiosis kedua. Jadi tahapannya dia akan berulang seperti sama dengan mitosis. Oke, sebelum masuk ke dalam mitosis kita harus membahas dulu nih tentang siklus sel. Jadi di sini kita akan membahas siklus sel berdasarkan diagram yang ada. Jadi kita lihat nih, jadi siklus sel ini ada 2 fase. Yang pertama ada interfase, yang kedua adalah fase pembelahan.
atau fase mitotik. Jadi interfase yang disebut fase persiapan ini dia ada 3 tahapan, yaitu G1, S, dan G2. Sedangkan mitotik ada 2 tahap, yang mitosis kemarin tadi dan disebut dengan pembelahan sel inti atau karyokinesis dan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Kita bahas satu persatu. Yang interfase ya dulu ya, atau biasa kita sebut fase persiapan. Jadi ada G1, S, dan G2. Jadi G1 ini adalah gap 1 atau growth 1, itu yang biasa disebut dengan pertumbuhan primer, di mana di antara G1S dan G2 ini tahapan paling lama, sekitar hampir 24 jam. Nanti di G1 ini akan banyak pertambahan ukuran selnya, terus ada juga pembentukan organel-organel sel. Kemudian di fase S atau sintesis DNA, jadi fase ini dia akan terjadi replikasi atau penggandaan DNA. Kemudian yang ketiga adalah G2, ada gap 2 atau growth 2, atau disebut juga dengan pertumbuhan sekunder, di mana akan terjadi pengumpulan energi untuk persiapan pembelahannya. Kemudian ada juga penggandaan organel-organel selnya di situ. Oke, kemudian kita masuk fase ke mitotik atau fase pembelahan. Ini ada 2 tahapan kan, tadi ada mitosis, di mana nanti akan terjadi profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan yang kedua adalah sitokinesis atau pembelahan sitoplasmanya itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembelahan mitosis yuk. Jadi seperti yang awal tadi dibilang, si mitosis ini terdiri dari 4 tahapan. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum masuk ke situ, kita akan masuk dulu nih ke pembahasan. Ada hal yang simpel tapi suka kelewatan. Oke, nih apa sih ini? Itu. Jadi ini adalah nanti yang ada di gambar-gambar di dalam tahapan mitosis ini. Ya, yang pertama ini adalah ada kromatin, dan kedua adalah kromosom. Apa sih bedanya mereka? Jadi kita katakan kromatin ini adalah benang-benang seperti ini. Jadi kayak benang-benang halus yang akan nantinya dia membentuk kromosom. Jadi kromosom itu adalah penebalan dari dinding kromatin itu, dari benang-benang kromatin. Yang kedua, yang ini adalah kromosom. Ini juga sama kromosom. Bedanya apa? Jadi seperti ini, yang ada 4 ini tangannya, dia dibilang duplikasi adalah kromosom yang awalnya single. Jadi kromosom tunggal, yang ini kromosom duplikasi. Kemudian ada juga yang ngomong kromatid. Jadi kromatid apa? Kromatid adalah setengahnya kromosom 4 lengan. Jadi kromatid ada kanan dan kiri. Jadi dibilangnya adalah itu kromatid. Seperti itu. Jadi kalau kromosom itu duplikasi, jadi dia punya sisi yang sama nih, karena kan dia hasil duplikasi, maka kromosom ini dibilang juga kromatid bersaudara atau kromatid sister yang biasa kita dengar. Jadi seperti itu. Jadi diulangi, kromatin itu adalah benang-benang halus ya untuk penyusun dari kromosom, sedangkan kromosom adalah penebalan dari kemang-kemang kromatin. Terus yang ini kromosom, ada dua-dua kromosom nih. Kalau yang saya lingkarin merah itu adalah kromosom yang telah mengalami duplikasi, sedangkan yang kanan itu ada 2 lengan itu disebut kromatid. Jadi kalau yang berdua gitu disebutnya kromosom sister atau kromosom bersaudara. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke tahapan mitosis, ada profase, meta, ana, dan telofase. Nah, jadi di awal mitosis dan di akhir interfase terbentuk nukleus atau anakan inti. Jadi kita awal dulu nih, kita bahas profase. Ciri-ciri profase itu, cirinya adalah pertama, nukleus atau anak inti mulai menghilang. Jadi nih nukleusnya nanti akan hilang. Kemudian membran intinya juga akan hilang. Biasanya di buku itu dicantumkan gambar dengan garis putus-putus. Ya,
di membran inti, jadi membran intinya itu sudah mulai hilang. Oke, kemudian ciri ketiga adalah profase dia nanti kromatin akan menebal menjadi kromosom yang awalnya jadi benang-benang harus berubah menjadi kromosom yang mengalami duplikasi juga. Jadi di profase si kromatin ini berubah jadi kromosomnya. Kemudian sentrosom nih yang titik, dia akan membelah menjadi dua sentriol dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Jadi dari satu namanya sentrosom, kalau yang membelah bergerak ke kutub berlawanan namanya sentriol. Jadi sentrosom 1, sentriol itu sudah 2 dan mereka akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Satu ke atas, satu ke bawah. Kemudian ciri lain dari profase ini akan mulai terbentuk namanya benang gelondong pembelahan sel atau benang-benang spindle. Jadi benang spindle-nya ada di metafase tapi di profase belum jelas. Oke, diulangi ya. Jadi di profase nukleolus atau anak intinya dia akan menghilang. Kemudian membran intinya akan menghilang dengan garis putus-putus seperti ini. Terus kemudian kromatin akan menjadi kromosom. Keempat, sentrosomnya mulai membelah menjadi sentriol dan juga akan berjalan ke kutubnya masing-masing dan itu berlawanan. Yang terakhir adalah benang spindle-nya mulai terbentuk namun belum terlihat jelas. Kemudian masuk ke metafase. Di metafase ini ciri-cirinya adalah si kromosomnya sudah berbaris pada bidang metafase atau bidang ekuator. Garis-garis ini adalah lempeng metafase atau disebut juga bidang ekuator. Jadi ciri-ciri metafase adalah kromosomnya berdiri atau sejajar di bidang ekuator dan kromosomnya dia pokoknya satu saf deh di bidang ekuator tersebut. Kemudian terus dari anafase ini dia cirinya kromatidnya mulai tertarik nih di kutub-kutub yang berlawanan dan dia terpisah gitu. Jadi dia jadi balik lagi ke kromosom tunggal lagi gitu. Jadi dia bergerak menuju kutub berlawanan dan terakhir telofase dia mulai terbentuk lagi nih membran inti, garis-garis putus-putusnya mulai muncul lagi nih. Di profase tadi membran inti menghilang sedangkan di telofase dia membentuk kembali. Jadi gitu terjadi anak intinya udah mulai terbentuk lagi dan diakhiri dengan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Jadi seperti itu dia akan menghasilkan 2 anakan yang sifatnya sama dengan induknya yaitu sama-sama diploid seperti itu. Kemudian sitokinesis ini diawali dengan namanya penglekukan. Jadi dia di telofase itu akan membentuk seperti angka 8 pada sel hewan, sedangkan kalau misalnya sel hewan dia tidak melekuk tapi akan ada sekatnya nanti. Jadi agak berbeda dengan hewan dengan tumbuhan. Jadi di sini si sentriolnya akan berubah menjadi sentrosom lagi, jadi karena jadi satu-satu lagi, jadi ke awal lagi. Jadi satu anakan punya satu sentrosom kembali. Kemudian kromosomnya akan berubah menjadi sentriol lagi. Oke, kita review kembali ya. Jadi tahapan pada mitosis pertama adalah tahapan profase, di mana cirinya adalah nukleolusnya akan menghilang, kemudian membran intinya akan mulai terputus-putus lagi nih, garis putus-putus akan memperbanyak. Kemudian ketiga, kromatin akan berubah menjadi kromosom. Dan keempat adalah sentrosom akan menduplikasi menjadi sentriol dan bergerak ke kutub masing-masing. Dan itu berlawanan. Yang terakhir adalah dia terbentuk namanya benang-benang spindle namun belum terlihat jelas di dalam profase. Jadi metafase cirinya adalah si kromosom ini berjajar pada bidang ekuator atau lempengan metafase. Jadi dia juga mulai terikat dengan bidang spindle di anafase. Si kromosom ini jadi dia kan tadi kromatid bersaudara, jadi
saling ketarik dari ujung ke ujung, jadi dari 2 kromatid, dan dianafase akan ketarik atas dan ke bawah. Masing-masing dari kromatid bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kemudian di telofase akan terjadi pembentuk nukleolus kembali yang seperti di gambar, dan terbentuk dengan membran inti juga. Jadi mulai terbentuk membran inti baru dan diakhiri dengan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Jadi nanti di akhir akan menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki sifat yang sama dengan induknya, seperti itu. Oke, alhamdulillah pelajaran kali ini telah kita selesaikan. Mungkin pembahasan selanjutnya dari pembelahan sel kita akan lanjut di minggu depan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, karena tadi dimulai dengan doa, maka kita harus akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.